Nah ini perbandingannya nih ya, kalau ini molekul hidrogen ini ukurannya segini, vitamin C, koenzim Q10 itu besar banget, masuk ke dalam sel, masuk ke dalam tubuh kita, mau melindungi sel kita dari radikal bebas kan. Nah, nah, nah itu tuh nggak semudah itu gitu. Kalau misalnya kita minum vitamin C, vitamin E, walaupun antioksidannya dikatakan bagus, tapi ketika dia masuk ke dalam sel, itu tuh nggak semudah si hidrogen. Karena si hidrogen tuh karena sangat kecil, dia cepat geraknya gitu ya. Terus juga dia cepat sekali masuk ke dalam sel. Kemudian bisa nggak cuma masuk ke dalam sel, dia tuh bisa malah bisa masuk ke kompartemen subseluler. Jadi bisa masuk ke dalam inti sel, bisa masuk ke mitokondria, bisa masuk ke ribosom, bisa masuk ke aparatus Golgi gitu ya. Bisa menembus sel tuh dengan mudah. Jadi mirip tuh kalau satpam tuh sebagai yang ngejaga bangunan, dia cuma bisa jaga di luar, tapi kalau udah si pengacaunya masuk ke dalam gedung udah nggak kedeteksi. Sementara kalau hidrogen tuh dia masuk ke dalam sel, bahkan masuk ke dalam inti sel, melindungi sel-sel dan inti sel, DNA dan sebagainya itu dari berbagai kerusakan akibat radikal bebas. Malah dia tuh dikatakan bisa masuk menembus biomembran dengan sangat mudah. Biomembran itu ada daerah-daerah di tubuh kita yang dilindungi secara khusus. Misalnya otak, itu ada sawar darah otak namanya. Itu ada biomembran yang sulit ditembus oleh antioksidan lain, tapi kalau hidrogen itu sangat mudah. Kemudian juga plasenta, misalnya kalau bayi yang sedang dalam kandungan itu dilindungi sama plasenta. Plasenta itu termasuk sawar darah yang bisa melindungi bayi dengan sangat bagus. Jadi dia sangat selektif melewatkan molekul, nggak hanya molekul tertentu aja. Ternyata hidrogen itu bisa masuk dengan sangat mudah ya ke dalam sel membran tadi, bisa ke otak dengan sangat mudah. Makanya banyak sekali penelitian antioksidan hidrogen sebagai antioksidan untuk berbagai penyakit otak. Kemudian ya penelitian antioksidan neurologi tadi, kemudian dia bisa masuk ke dalam membran plasenta dengan sangat mudah, sehingga nanti kalau orang yang hamil minum air hidrogen, nggak cuma aman aja, manfaatnya itu nggak cuma buat ibunya, tapi si bayinya juga. Jadi banyak kali testimoni kalau orang dari mulai kandungan minggu pertama sampai melahirkan dia rajin minum air hidrogen, si bayinya tuh lahir dengan bersih, komplikasi risiko darah tinggi, gula selama kehamilan, keracunan kehamilan dan sebagainya itu jadi lebih jarang. Kemudian juga si bayinya itu jadi lebih bersih, lebih sehat ketika dilahirkan. Jadi katanya sih kayak pas keluar dari ngelahirin tuh kayak yang bersih, kayak udah dibersihin gitu. Kayak yang orang kan bayi kan biasanya kalau habis keluar tuh habis dibersihin, dicuci gitu apa nih, baru dikasih ke keluarganya gitu ya. Tapi pas kalau orang yang bayi yang hidrogen itu, bayi hidrogen itu keluarnya tuh dengan bersih, testimoni kayak gitu. Kemudian juga nggak cuman ke dalam sawar darah otak, dia itu bisa masuk ke dalam inti sel. Ini sel, ya sel diperbesar sampai 10.000 kali kalau nggak salah. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Nah ini tuh tempat menyimpan DNA. DNA itu tuh yang menyebabkan sel jadi kanker atau enggak tuh kalau DNA-nya rusak atau enggak. Jadi kalau si anti radikal bebas tuh bisa ngerusak sel, selnya hancur gitu, atau selnya tuh nggak hancur, tapi si radikal bebasnya masuk ke dalam inti sel, kemudian merusak DNA, si DNA-nya itu terjadi mutasi, sehingga selnya tetap hidup, tapi dia jadi berubah jadi ganas gitu. Nah itu yang paling ditakutkan dari radikal bebas tuh, ketika si radikal bebas tidak sekedar merusak sel, jadi selnya jadi rusak, jadi timbul banyak penyakit, tapi dia tuh menyebabkan si sel-sel itu berubah jadi sel ganas. Jadi tetap hidup, malah mengambil alih sel-sel yang lain karena dipengaruhi sama radikal bebas, sementara si antioksidan yang kita konsumsi tidak mampu melindungi sampai ke dalam inti sel. Cuman si hidrogen yang tadi bisa masuk ke dalam sel, masuk ke dalam inti sel, melindungi sel dari dalam tadi ya.